Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para pemirsa, para mahasiswa, para peserta kuliah agama Islam yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih dapat bertemu dan melaksanakan kuliah kita kali ini meskipun di masa pandemi. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dan kemudian kita beradaptasi dengan new normal, walaupun agak tidak normal pula ketika kemudian kita melaksanakan proses pembelajaran selalu menggunakan media online. Nah, maka apa yang tidak bisa kita dapatkan secara ideal, maka kemudian kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan batasan maksimal kita, dan ini yang kemudian bisa diikhtiarkan oleh pihak kampus untuk tetap merunning adanya kuliah dengan sistem kuliah online ini. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian menyimak rekaman ini dalam keadaan sehat-sehat dan kemudian dalam keadaan tetap bahagia, tetap gembira, karena kita mungkin saat ini lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, di kuliah agama Islam kali ini kami ingin menyampaikan terkait dengan suatu kenyataan, suatu kondisi terkait dengan problematika umat, khususnya umat Islam hari ini. Kenapa materi ini kemudian disampaikan? Karena memang ketika kemudian problem itu disadari, maka kita akan berusaha untuk mencari solvingnya, mencari solusinya. Bayangkan kemudian ketika kita menyadari kita dalam keadaan baik-baik saja, fine-fine saja, tentu saja kita akan merasa santai, akan kemudian merasa tidak ada masalah apa-apa, dan kita akan tetap dalam keadaan seperti ini. Sama seperti ketika kemudian kita tidak merasakan bahwasannya saat ini ada pandemi yang berlaku, entah itu adanya miskomunikasi atau konspirasi dan lain sebagainya, maka kemudian kita akan merasa fine-fine saja. Nah, suatu ketika kita tidak memiliki adanya proteksi, tidak ada memiliki cara mencari solusi, mencari obat dan lain sebagainya, akhirnya kemudian kita akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Nah itu, jadi kenapa kemudian pembicaraan terkait dengan problematika itu kemudian dibahas oleh beberapa ulama, beberapa cendekiawan Islam, beberapa ustadz, beberapa pemikir, beberapa orang yang peduli, beberapa tokoh terhadap umat manusia secara umum dan khususnya di dalam Islam, karena kita pengen kemudian adanya suatu kesadaran bahwasanya ini ada problem nih. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak terlarut pada problem ini dan kemudian mencari solusi agar kemudian keadaan kita lebih baik lagi. Nah, jadi problem itu berasal dari pengetahuan kita bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja. Misalkan ketika kemudian seseorang menyatakan ada problem akhlak di sebagian generasi kita, sebagian menyatakan problemnya sudah akut, sebagian menyatakan ini masih wajar-wajar saja, sebagian mengatakan ini persentasenya masih di bawah 50%, sebagian sudah mewarning ini sudah persentase keburukannya di atas 50%. Adapun spektrum itu, maka kemudian kita menyepakati adanya problem di situ. Nah, ketika kemudian menyatakan adanya problem terkait dengan akhlak, moral, etika, maka kemudian akan ada upaya-upaya untuk kemudian mencari solusi agar akhlaknya semakin baik, agar etikanya semakin luhur lagi, lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kemudian yang kemudian perlu kita sadari bahwasanya sesuatu dikatakan problem ketika dia berbeda daripada dasar idealitanya. Ketika 1 tambah 1 itu sama dengan 2, dan ini jadikan patokan standar, 1 sama dengan tambah 1 sama dengan 2, ketika kemudian 1 tambah 1 itu sama dengan 3, yang berbeda dengan 2, maka ini problem ini. Problem itu bisa berlebihan, karena berlebihan itu problem. Anda berlebihan apapun, makan, kemudian bermain, rekreasi, atau kemudian bahkan
hal-hal yang sifatnya agama sekalipun ketika berlebihan maka dia adalah problem. Sama, 1 sama 1 ketika 3 itu adalah problem. Ketika 1 tambah 1 itu kemudian minus 20, nah ini problem banget ini. Nah, maka kemudian kita dalam waktu yang singkat ini akan menyampaikan kenapa itu jadi problem dengan menyampaikan standarnya dulu. Nah, ada banyak kemudian pandangan para ulama, para cendekiawan yang kemudian menganalisis terkait dengan problematika umat hari ini, tetapi kami ingin sampaikan terkait dengan 3 bagian saja, yaitu nanti ada dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah kita punya standar idealita bahwasanya umat yang ideal, umat yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya itu adalah umat yang khair, ya, umat yang baik, bahkan kemudian khairun nas, khairukum, umat yang terbaik. Kita coba buka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun." Kita nanti ambil yang bagian awal dari surat ini saja, bahwasanya kuntum khaira ummah, sesungguhnya kalian itu, kamu itu adalah sebaik-baik umat, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat Islam itu seharusnya tampil menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Ketika berbicara Islam, maka kemudian komparasinya berarti ideologi-ideologi yang lainnya. Ideologi itu banyak, bisa kemudian turunan atau modifikasi dari agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya, atau kemudian ideologi yang lain seperti komunisme, sosialisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Nah, umat Islam itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Nah, kata-kata terbaik ini kemudian dipahami terbaik dari semua aspeknya, baik itu aspek yang ruhiyah terutama, maupun aspek yang sifatnya jasadiyah, pemikiran, maupun sifat-sifatnya yang merupakan kelengkapan daripada unsur manusia. Itu umat yang terbaik. Nah, ini yang kemudian gambaran idealitanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian secara khusus menyebutkan pokok-pokok kenapa itu disebut sebagai umat yang terbaik. Di dalam ayat ini dilanjutkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi kalian itu menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Itu adalah ciri-ciri. Ya. Ketika ada kebaikan itu kemudian didorong, dihimbau, dikembangkan, pokoknya terus didorong. Dan ketika ada kemungkaran itu dicegah, diberantas, dimitigasi, dihilangkan, pokoknya semuanya dijauhkan dan seterusnya. Ya, kebaikan dan keburukan. Ya, itu yang kemudian menjadi salah satu standar, yaitu terkait dengan kebaikan dan keburukan. Nah, di sini ketika kemudian kita melihat ini yang standarnya yang baik, nah ternyata kita ketika matchkan dengan keadaan kaum muslimin hari ini, apakah kaum muslimin sekarang hari ini tampil menjadi umat yang terbaik? Konteks ayat tadi misalkan beberapa tafsir menyatakan itu turun di zaman Nabi Muhammad SAW, maka ketika kuntum, antum, jamaknya itu adalah plural dari identifikasi kepada masyarakat saat itu, maka kemudian ketika ini disebutkan ini adalah merupakan Rasulullah dan para sahabat yang menyertainya ketika itu. Dan keadaannya memang seperti itu. Di dalam konsep keislaman kita meyakini manusia terbaik itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dari semua aspeknya, tidak hanya masalah diniyah tetapi juga duniawi, akhlaknya, perilakunya, kemudian bagaimana menghormati manusia yang lain, bagaimana kemudian menunaikan amanah dan seterusnya. Dan kemudian masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang dibina oleh orang terbaik ini. Kan lucu, misalkan individu baik, orang baik, Rasul yang mulia, itu kemudian ketika membina masyarakat, masyarakatnya tidak mulia, maka ini menjadi kekurangan. Nah, maka kemudian konsep keislaman kita menyatakan sahabat itu adalah masyarakat yang terbaik. Oleh karena itu ketika kita pengen
mencari standar kebaikan, maka ikutilah Rasul dan orang-orang yang di sekitar mereka, yaitu para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, khair ini tidak hanya masalah nanti ubudiyah saja, bagaimana ibadahnya, tetapi bagaimana kemudian muamalahnya, bagaimana kemudian menciptakan kebermanfaatan kepada manusia yang lain, menciptakan perdamaian, menciptakan keadilan, menciptakan ya segala macam bentuk kemakmuran, baik itu material maupun yang non materi, itu kemudian merujuknya ke sana. Nah, ketika kemudian itu dipadankan dengan kondisi umat hari ini, kondisi umat Islam hari ini, ternyata itu ada kekurangannya. Ya, teknologinya tertinggal dengan umat yang lain, akhlaknya kadang, mohon maaf misalkan ada anekdot, nanti bisa diklarifikasikan, di departemen atau di Kementerian Keagamaan itu dicurigai adanya praktek-praktek KKN, terutama korupsinya yang besar. Quran aja dikorupsi, masya Allah ya. Itu kan ada problematika di situ. Ya. Kalau pengen menyekolahkan, kalau anaknya pintar-pintar maka kemudian masuknya ke sekolah tinggi, sementara kalau bandel-bandel masukkan ke pesantren. Pesantren lembaga Islam isinya orang-orang yang seperti itu. Nah ini adalah problematika, ya, problematika yang ada hari ini. Kalau ditanya siapa yang golongan kaya, elit di saat ini, mesti kemudian yang tampil itu bukan dari Islam. Nah itu semuanya menunjukkan bahwasanya itu adalah problem ketika kemudian kita tidak tampil menjadi umat yang terbaik. Nanti antum bisa prediksikan nanti yang menemukan vaksin, menemukan obat COVID ini dari pihak mana saja, karena pusat-pusat risetnya kan sudah teridentifikasi ini ya. Atau kemudian antum bisa menyadari di mechanical engineering, center of excellence-nya itu kebanyakan dari negara-negara muslim atau komunitas muslim ataukah dari yang non muslim. Nah, ini adalah kenyataan yang kemudian kita tidak bisa menyalahkan, tetapi justru bagaimana tantangan kita untuk menjawab keterpurukan, ketertinggalan ini menjadi semakin baik keadaannya intinya. Berikutnya adalah yang kedua adalah terkait dengan, kalau satu tadi adalah khaira ummah, yang kedua adalah terkait dengan wasaton, pertengahan. Ya, kita ini Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasat, ya, umat yang pertengahan, umat yang adil, ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu kemudian menjadi saksi, ya, ar-rasula, bagi manusia, agar kemudian Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini fase ummatan wasaton, ummatan yang pertengahan. Tadi sempat kita singgung, kita itu kalau dalam kondisi ideal itu tidak berlebihan dan tidak berkurang-kurang. Kita tidak nanti kemudian ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Kita ini berada pada umat yang pertengahan, ya. Kita ini memiliki konsep seimbang antara dunia dan akhirat, ya, secara umum. Ya, secara umum ketika konsep itu didahulukan, walaupun skala prioritas, nanti kemudian akhirat itu lebih utama daripada dunia, karena akhirat itu kekal, sementara dunia itu sementara. Otomatis kalau kita memikirkan akhirat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu dunia kita. Tetapi kemudian ini tetap berada pada konsep pertengahan, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagianmu, urusanmu di dalam dunia. Bahkan kita kuliah, kita mengejar ilmu setinggi-tingginya, kita mencari nantinya untuk bekerja, kita pokoknya semua duniawi ini tetap kita kejar, karena memang Islam itu memiliki konsep yang ideal pertengahan antara akhirat dan dunia. Demikian juga terkait dengan konsep material dan spiritual. Demikian juga nanti antara individu dan masyarakat, ya, antara liberal dan sosialis, ya.
kemudian antara meremeh-remehkan dan berlebih-lebihan. Nah, kita itu memiliki konsep yang wasat, yang pertengahan, yang tentu saja pertengahan itu tidak mesti 50-50, tetapi menempatkan sesuatu pada proporsinya. Itulah Islam. Itulah Islam. Dalam konsep teologi kita mengenal kita tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam peribadatan. Nabi pernah mencela mereka-mereka yang sholat malam terus tanpa adanya tidur, mereka yang kemudian puasa terus tanpa adanya berbuka, mereka yang kemudian tidak menikah, ya, karena ya dikiranya itu kemudian dengan tidak menikah itu kemudian menjadi orang suci. Tidak, justru pertengahan mereka itu sholat malam tetapi juga tidur, mereka itu berpuasa tetapi juga berbuka, mereka itu kemudian tidak melaksanakan kemaksiatan dan memperturutkan hawa nafsu, tetapi mereka itu juga menikah. Insya Allah ya. Bicara pernikahan jadi nggak enak ini sama antum semuanya, sama peserta semuanya. Baik, itu ya pertengahan. Nah, ketika kemudian konsepnya pertengahan wasatoh, dunia akhirat, material, spiritual. Nah, hari ini kita hadapkan bahwasanya ada masyarakat-masyarakat yang kemudian cenderung pada materialisme dan merupakan spiritualismenya. Ada yang kemudian ekstrim kanan, spiritualismenya dalam artian sempit, zuhud dalam artian sempit, itu kemudian dikiranya tidak ngurusi dunia sama sekali, di masjid terus, di pengajian terus, zikir terus, tapi dia tidak mencari nafkah, dia kemudian tidak berkontribusi terhadap kemanfaatan umat dan lain sebagainya. Nah, kita pertengahan. Nah, itu adalah idealisme. Ketika kemudian realita yang ada, maka itulah problematika yang kita hadapi hari ini. Nah, tantangan kita bagaimana kemudian kita menyeimbangkan. Ya, kita nanti punya materi terkait dengan radikalisme. Jadi radikalisme itu nanti yang kemudian ketika dia ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Jangan dikira kalau radikal itu hanya yang ekstrim kanan saja. Ekstrim kiri itu juga banyak dan perlu kita bahas di lain kesempatan insya Allah. Jadi pertengahan itu adalah kuncinya, dan ketika kemudian berbicara tentang pertengahan, maka konsep Islam itu adalah konsep yang benar-benar bisa menempatkan segala hal itu proporsional dan nanti ketika diterapkan itu menjadi ideal. Nah, salah satu kelebihan kaum muslimin itu ketika memiliki konsep, maka konsep itu bisa diimplementasikan oleh seorang manusia. Seperti kita ini. Jadi konsep itu ada wahyu berupa Al-Qur'anul Karim, maka kemudian ketika konsep ini diterapkan, maka di sana ada Rasul yang menjadi qudwah hasanah kita. Ya. Berbeda dengan yang lainnya, misalkan mereka itu punya konsep-konsep ideal, tapi ketika kemudian dirujuk pada pribadi siapa yang kemudian paling ideal menerapkan konsep tersebut, mereka kemudian ya banyak pandangan. Contoh misalkan sekarang paham komunisme. Kalau komunisme itu kemudian dibahas, kadang ada beberapa yang tergiur menjadi sesuatu yang ideal. Ketika diterapkan, siapakah orang yang paling komunis? Nah, ketika kemudian didudukkan permasalahannya, ternyata orang yang paling ideal terhadap komunisme ini ternyata ya banyak sekali kelemahan dan kekurangannya yang kemudian tidak jauh-jauh daripada pembunuhan, pertumpahan darah dan menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Wal iyadu billah. Itu contohnya. Atau liberal sekalipun. Sekarang siapa orang yang paling liberal yang kemudian nanti bisa kita jadikan rujukan? Dia adalah merupakan orang liberal tulen 100% yang kemudian perbuatannya mencerminkan liberalisme sejati, dan dia kemudian menjadi rujukan yang baik. Enggak ada. Nah, di Islam itu konsep ada prakteknya. Konsepnya Quran itu sempurna, ideal dan lain sebagainya. Prakteknya pun juga ideal, tuntas dan paripurna, yaitu Muhammad SAW. Kita cukup melihat bagaimana Muhammad SAW, beliau adalah seorang nabi. Ketika berperang ya tetap memakai baju besi, memakai strategi, bermusyawarah dan lain sebagainya sebagai bagian dari ikhtiari manusia duniawi, tetapi kemudian rasa tawakalnya amat sangat tinggi. Beliau juga terluka, beliau mengalami kesedihan, beliau mengalami kekecewaan, beliau terluka, giginya pernah tanggal, berdarah ketika dilukai dan lain sebagainya. Artinya sifat-sifat kemanusiaan.
Sehingga kemudian kita bisa mencontohnya secara baik karena sama-sama manusia. Nah ini adalah pertengahan. Kemudian yang terakhir terkait dengan problematika umat ketika masuk ke idealita, itu adalah umat yang satu, ummatan wahidan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 52, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni. Yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semuanya, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidan, ummatan wahidatan, umat yang satu, umat yang bersatu, seperti tubuh. Sebagaimana Rasulullah menyatakan umat Islam itu seperti tubuh. Ketika satu bagian sakit, maka kemudian yang lainnya ikut merasakan sakitnya. Atau seperti bunyan, seperti bangunan yang saling kemudian menopang bagian satu dengan yang lainnya. Ayat yang lain menyebutkan bahwasanya misalkan di dalam Al-Anbiya 92 Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Mirip-miripnya. Ada ummatan wahidan. Jadi persatuan itu adalah kondisi yang ideal. Sementara kita membuka mata, tidak bisa dipungkiri bahwasanya hari ini umat Islam, khususnya manusia secara umum, itu tidak dalam keadaan persatuan, tidak dalam keadaan saling bersaudara seutuhnya. Saudara sesama iman, saudara sesama bangsa, bernegara, saudara sesama umat manusia, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kemudian kita bisa melihat anekdot itu ya, sudah ada pecahan, dipecah lagi, Masya Allah. Nah, itu adalah merupakan problematika kita. Oleh karena itu, agar kemudian problematika itu kita punya solusinya, maka kita kemudian perlu mencari solusinya. Solusinya sebenarnya mudah, karena segala bentuk idealita itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang berkehendak untuk kemudian menciptakan idealita, mengembalikan kepada kondisi idealita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua, ikhtiari manusia, kita kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya media perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui wahyunya, yang hari ini kita sepakati secara sahih, secara valid, itu adalah Al-Quranul Karim yang ada ini. Kemudian kita kembali kepada pembawa risalahnya yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian berprakteknya. Kemudian ikhtiar yang berikutnya adalah dari sisi tawakal, sisi doa, sisi ruhiyah. Insya Allah dengan adanya dua proses ini, meskipun ini katakannya pendek sedikit, tetapi pembahasannya panjang. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW, agar kemudian nanti kembali menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang wasaton, menjadi umat yang wahidah, menjadi umat yang bersatu. Itu kuncinya ada di sini. Kemudian yang lainnya adalah tergantung dari kualitas keimanan dan ruhiyah kita. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan kita umat yang terbaik. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita itu umat yang adil, yang wasat, yang pertengahan. Permasalahannya adalah apakah kita sudah pantas untuk menerima itu semuanya, sementara kita ya begini-begini saja ya. Artinya soleh juga belum, kemudian alim juga masih dipertanyakan. Oleh karena itu kemudian ya kita berikhtiar, kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas kita untuk menjadi umat yang terbaik, umat yang senantiasa pengen bersatu, merasa kemudian tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, dan kemudian usaha itu kemudian kita barengi dengan tawakal, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sungguh-sungguh,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Demikian kuliah saya pada kesempatan kali ini terkait dengan problematika umat. Tentu saja Anda semua bisa memperkaya pengayaan daripada materi ini dengan mendengarkan dari referensi atau narasumber yang lainnya terkait dengan problematika umat hari ini. Yang jelas problematika itu nyata adanya, tugas kita semuanya adalah menghadirkan solusi. Jangan kemudian malah menambah problem yang lainnya. Ya. Kalau kemudian kita tidak bisa berkontribusi positif, minimal tidak memperparah ya. Itu kaidah ya. Kalau kemudian kita tidak bisa menghadirkan sisi manfaatnya, minimal kemudian kita itu bisa menahan sisi negatifnya. Kalau tidak secara pribadi, ya syukur kemudian secara kemasyarakatan lingkungan kecil kita, syukur kemudian kita nanti ijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari orang-orang yang mengatur bumi ini sebagai bumi tempat tinggal kita lebih baik lagi dari sisi-sisi akhlak kita, moral kita, keilmuan kita dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Kalau ada kesalahannya saya mohon maaf. Saya rujuk kalau ada khilaf, kalau nanti ada hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di forum ketemuan online secara real time. Dan kalau kemudian nanti ada hal-hal yang mungkin pembahasannya di luar kapabilitas saya, maka kemudian silahkan Anda bisa bertanya, berkonsultasi kepada yang lebih ahli. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.